Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan intelektual yang saya banggakan serta para pengamat perdebatan yang berbahagia. Berdiri tegaknya saya di sini sebagai pembicara pertama dari tim pro yang akan menyampaikan ranah-ranah argumen terkait mosi kita pada hari ini untuk memperkuat posisi kami sebagai tim pro. Untuk itu, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nurfriansyah, asal sekolah SMA Negeri 1 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah. Adapun mosi kita pada pagi hari ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi merupakan salah satu hal yang saat ini menjadi krisis moral, terutama pada aspek integritas dan juga kejujuran, baik itu dari segi waktu maupun dari segi materi. Yang kita ketahui bersama tadi, korupsi merupakan tindakan yang tidak mencerminkan sikap kejujuran dan juga integritas. Hal inilah yang mengakibatkan negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi melakukan suatu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi di negaranya. Antara lain dengan melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan hanya menerapkan sistem seleksi berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sedangkan indeks kejujuran siswa yaitu pengukuran kejujuran siswa selama melakukan proses belajar mengajar selama di sekolah. Kalau kita lihat saat ini data di lapangan dan fakta di lapangan, banyak perguruan tinggi yang menyeleksi mahasiswa barunya hanya berdasarkan nilai akademik tanpa melihat karakter, terutama dari segi kejujuran dan juga integritas. Namun kalau kita lihat di negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, ia menerapkan sesuatu yang berbeda untuk mengurangi tingkat korupsi di negaranya. Mulai sejak dini, ia menerapkan sistem seleksi masuk perguruan tinggi dengan hanya berdasarkan indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Baik, langsung saja memasuki ranah argumen pada hari ini. Adapun menurut saya beberapa alasan mengapa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi melakukan hal tersebut, yaitu hal ini merupakan langkah awal untuk menekan angka korupsi sejak dini. Seperti kita ketahui bersama, tindakan korupsi itu terjadi dikarenakan 4 hal. Yang pertama adanya kesempatan, yang kedua adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang ketiga ada rasionalitas, dan yang keempat karena adanya kebiasaan. Nah, pada poin yang keempat ini, pada poin kebiasaan, ini dapat kita tekankan dengan menekan angka korupsinya sejak dini dengan melakukan seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan aspek indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Yang kedua yaitu ini juga merupakan langkah awal untuk menyeleksi siswa yang memang mempunyai nilai integritas dan juga kejujuran pada dirinya. Yang ketiga yaitu sebagai bentuk apresiasi besar negara tersebut kepada siswa yang memang benar-benar mempunyai nilai integritas dan juga kejujuran pada dirinya. Dan juga ini merupakan salah satu upaya yang baik dalam membangun nilai integritas dan juga kejujuran dalam diri siswa dan juga institusi sekolah dalam menerapkan sistem yang berbasis dengan kejujuran dan juga integritas. Yang selanjutnya yaitu hal ini dapat berdampak baik bagi bangsa itu tersendiri, bagi masa depan bangsa itu sendiri. Sebagaimana kalau kita ketahui, jikalau telah diseleksi dari awal siapa saja yang memang benar-benar mempunyai nilai integritas dan kejujuran, maka kedepannya otomatis negara tersebut dapat menjadi lebih baik karena
dihuni oleh generasi-generasi penerus bangsa yang mempunyai nilai-nilai integritas dan juga kejujuran. Dan ini dapat berdampak baik bagi pembangunan, kemudian juga bagi masa depan negara tersebut. Yang terakhir yaitu menciptakan generasi yang lebih berkarakter. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemberitahuan awal bahwasannya seleksi masuk perguruan tinggi hanya didasarkan pada indeks integritas siswa, integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa, maka siswa dan juga institusi sekolah akan berlomba-lomba dalam meningkatkan integritasnya dan juga kejujurannya. Dan hal ini dapat menjadi itikat baik yang juga dapat berdampak baik bagi negara, bagi siswa, bagi sekolah dan juga bagi negara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tegaskan kembali lagi, saya berdiri sebagai sebagai pembicara pertama tim pemerintah, menegaskan kembali bahwasannya berdasarkan beberapa pertimbangan tadi, saya setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini. Di negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.